namanya butuh waktu khusus untuk mempelajari yang berhubungan dengan musik tradisional Nusantara ya. Indonesia memiliki banyak seni tradisional ya, sesuai daerahnya masing-masing. Maka nanti akan kami tunjukkan bagaimana alat musik yang ada di Indonesia ya. Walaupun kita hanya sekedar mengetahui gambar-gambarnya saja, namun ini merupakan satu pengetahuan umum yang tentunya kita tahulah walaupun hanya sekedarnya. Baik, anak-anakku sekalian, saya mohon maaf karena live-nya setelah zuhur karena ada suatu hal, maka tidak masalah, nanti bisa kalian lihat di sore hari ataupun malam hari untuk eh, mempelajari tentang alat musik tradisional di Indonesia. Ya, untuk alat musik yang pertama yaitu serune kele. Oh, kok iki mbok macane mbok serune kali, mbok serune kele ya. Alat musik ini berasal dari daerah Provinsi Aceh yang sumber bunyinya dari udara ya, ditiup begitu ya, cara membunyikannya ditiup. Jadi ini yang namanya serune kale. Serune kale. Kemudian yang kedua aramba dari Sumatera Utara. Eh, Alat musik ini cara membunyikannya dengan cara dipukul, ini yang aramba ya. Kami ambil dari materi ini dari staffnew.unj.ac.id ya. Kalian nanti bisa melihat untuk sumbernya secara langsung di website itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, saluang. Saluang musik dari Sumatera Barat ya. Alat musik ini tergolong aerofon yang juga ditiup. Kita dapat lubang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Saya juga belum pernah melihat dan belum pernah memegangnya. Apakah nadanya do re mi fa sol la ti do atau tidak? Belum juga saya melihatnya. Kemudian keempat adalah gambus. Gambus ini ya semacam gitar ya, gitar. Ini asalnya kok dari Rio ya, dari Rio. Ya, ini tertulis di sini dari Rio. Alat musik ini termasuk kordofon yang dipetik cara memainkannya menggunakan jari. Ya, kemudian yang keenam, ada yang kelima gambus sama saja, yaitu dari Jambi. Caranya dipetik bagian senarnya. Kemudian yang keenam, akordion. Akordion ini semacam keyboard, tapi untuk membunyikannya itu menggunakan tiupan, tapi tiupannya bukan ditiup menggunakan mulut, tapi sekedar diolor, dikempisno, diolor, dikempisno gitu ya. Itu nanti dia akan mengeluarkan semacam tiupan yang nantinya kemudian diatur dengan menggunakan nada-nada yang seperti di keyboard itu ya. Jadi ada menggunakan tangan ya. Pokoknya diolor terus dicorok membunyikan aslinya disebul, tapi nyebule ini nganggu alatnya itu sendiri yang semacam per gitu ya. Jadi nanti ketika diolor, dikempiskan itu akan memunculkan tiupan, itu namanya akordeon ya. Kemudian yang ketujuh, dol, ini dari Bengkulu, membranofon. Jadi ini suara yang ditimbulkan dari membran, dari lapisan membrannya itu. Alat musik ini dari Bengkulu yang dipukul menggunakan alat pemukul khusus ya. Jangan menggunakan kayu dan pokoknya sing lunak lah ya. Misalnya ada kayu ya harus dikasih busa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, bende. Bende itu dari Lampung ya. Dia sumber bunyinya dari dirinya sendiri ya, idiopon ya, dipukul menggunakan alat pemukul khusus juga. Ini mungkin alat pemukulnya juga agak keras tapi tidak sekeras besi ataupun yang lainnya. Kemudian gendang Melayu, Kepulauan Bangka Belitung, membranofon, ini caranya ditepuk menggunakan telapak tangan. Hampir persis dengan tipa yang kita miliki di alat musik rebana itu, dengan cara menggunakan tangan. Makanya kalau memukul alat musik rebana tidak boleh menggunakan alat lain kecuali menggunakan tangan ya. Itu namanya band keplak ya, dikeplaki nganggo tangan ya. Terbang saya banter saya tangannya abang. Wah ngopak tangannya abang mulai diarani terbang. Kemudian kendang panjang itu seperti ini ya, hampir seperti tipa kalau kita lihat di alat musik rebana juga.
Karena apa? Di lingkungan kita memang sering alat musik yang sering kita lihat itu alat musik rebana. Bahkan kita sering memegang juga gitu ya. Kemudian ada tehya. Tehya ini hampir seperti rebab ya, seperti apa itu yang digesek juga ya. Gesek, dia Kordobun juga, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Angklung Jawa Barat, saya pernah sampai ke mana kemarin itu Gunung Tangkuban Perahu ya, Gunung Tangkuban Perahu, ke daerah Bandung ya. Daerah Bandung itu cara membunyikannya yaitu dengan cara digetarkan, diubah-ubah gitu ya, diubah-ubah kayak angklung. Kalian mungkin sering melihat dan mungkin belum pernah memegang, tapi kalau sudah pernah rekreasi ke daerah sana mungkin melihat, tapi mungkin belum pernah megang juga ya. Jarang sekali kalau angklung ya, di sini juga tidak ada alat musiknya di Makassar ya. Oke, selanjutnya adalah musik gamelan. Musik gamelan ini memang alat-alatnya banyak sekali. Dari daerah Jawa Tengah ada yang namanya, kalau yang Anda lihat itu di tampilan itu namanya ada bonang ya, bonang. Nanti ada yang persis bonang, ada kenong. Pokoknya dibagi-bagi dia modelnya itu. Bonang, kenong. Bentuknya mah persis. Nek sing budi jenenge gong gitu ya. Sing gede jenenge gong. Nah, alat musik selanjutnya itu adalah gendang ya, dari istimewa Yogyakarta. Idiopon dari gendang ini mestinya itu membranopon ya, membranopon ya. Ini mungkin perlu revisi ya. Membranopon jadi dari membrannya. Kalau gendang itu menggunakan tangan ya, dengan pakai tangan. Terus kemudian ada bunang yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi, persis seperti yang atas ini ada bunang, ada apa itu ya, vokal gede gong ya. Ada kendang lagi dari Banten, ini membranopon, sama tadi sebenarnya membranopon juga ya. Kemudian tepuk menggunakan tangan, ini kendang, kendang. Nah sekarang itu dimodifikasi dengan musik dangdut, akhirnya tambahin gendang itu ketoknya kok luwih maknyes gitu ya, lebih semangat, lebih semarak. Ada musik ceng-ceng ini dari Bali ini ya, musik ceng-ceng. Diletakkan di kedua tangan, kemudian ditepuk sehingga saling berbenturan dan mengeluarkan bunyi ces. Gitu. Idiopon karena alat musik ini berbunyi dari dirinya sendiri ya. Kemudian serune, serune, ini kayak wong adol alat musik ya, kayak apa ini? Kayak sales alat musik. Serune dari Nusa Tenggara Barat ya, aeropo ditiup. Nah, ditiup sambil memainkan nada dengan menggunakan jari pada lubang-lubangnya, tetap tutup itu. Apakah dia pakai duri fasolas itu? Saya juga belum tahu. Sasando dari Nusa Tenggara Timur, kordopun, ya dipetik di bagian senarnya. Dia muncul dari senar ya. Kemudian dari Kalimantan Barat, tuma membranopon seperti tipa itu ya, seperti tipa. Sampai, sampek, ada sampai, bacanya sampek atau sampek ya. Dari Kalimantan Timur, kordopun dipetik bagian senarnya. Oke, Japan, Kalimantan Tengah. Nah ini Kalimantan Tengah, kordopun dipetik pada bagian senarnya. Panting, oh no panting. Kita juga melihat ini Kalimantan Selatan, baru kali ini ya melihat alat panting gitu. Kalimantan Selatan kordopun dipetik pada bagian senar. Kolintang, Sulawesi Utara, idiopon dari alat musik ini sumber bunyinya dari dirinya yang dipukul menggunakan alat pemukul khusus, biasanya sih menggunakan kayu-kayu yang lunak. Ya. Kemudian ganda dari mana? Gorontalo, Sulawesi Tengah. Membranopun tepuk menggunakan telapak tangan. Ono keso-keso Sulawesi Selatan digesek bagian senar menggunakan alat gesek khusus. Kemudian lado-lado, terus ganda Gorontalo, Kecapi Sulawesi Barat, kemudian Napiri Maluku, loh koyok kerang ya, dari Maluku Utara, Wonto Papua Barat, Tipa ini dari Papua. Nah itu adalah alat-alat musik yang ada di Indonesia. Nah untuk mengenai alat musik tradisional sendiri yang ada di Jawa Tengah, itu memang menggunakan alat musik yang dinamakan gamelan itu ya. Gamelan itu terdiri dari seluruh alat musik yang ada di sana. Biasanya Anda bisa melihat di pewayangan
di ketoprak, ya sering kan misalnya lihat di ketoprak misalnya Anda lihat seperti ini. Ini gamelan itu memang dari kumpulan beberapa alat musik yang kemudian dijadikan menjadi satu, namanya terus didadekno gamelan ya. Itu di sana ada kendang, ada bunang, ya. Ada juga yang untuk untuk ngambangin nada namanya gender ya. Gender itu hampir seperti apa itu kaya kayak alat musik sing itu ya, seperti kolintang itu, cuman memang dia bahannya itu dari kuningan atau apa itu tembogo ya, kuningan atau tembogo, atau mungkin dari besi ya, bisa juga dari besi juga ada. Itu tapi berupa ruji-ruji gitu, terus kemudian bawahnya dikasih semacam tali ya, jadi dia agak seperti jembatan gantung gitu, terus kemudian bawahnya untuk mengatur nadanya biasanya dikasih tabung agar nada dan suaranya bisa berbunyi dengan sempurna. Nah, itu yang perlu saya berikan untuk hari ini. Kalian nanti bisa membuka apa itu LKS kalian itu di halaman piro itu? Alat musik tradisional. Halaman 30 ya. Nanti halaman 30 Anda bisa apa itu membuka, ada banyak sekali di situ ya, jenis-jenis alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian passwordnya untuk hari ini tentang alat musik gamelan ya. Alat musik gamelan kita bisa, misalnya gamelan ini terdiri dari alat musik apa saja. Di situ ada ya bunang, kemudian ya alat musik gamelan biasanya itu macam-macam alat musik gamelan itu terdiri dari apa saja gitu kan. Itu untuk passwordnya, jangan lupa untuk passwordnya di daftar hadir, insya Allah nanti di daftar hadir formatnya adalah kemudian nama, terus nomor, kemudian kelasnya ya, kelas ya. Gamelan itu terdiri dari 1 kendang, 2 bunang, 3 demung, saron, peking, terus kenong, terus lentem, terus gender. Tadi ya gender itu sudah saya deskripsikan ya, pokoknya bentuknya gender kalau ini cilik ya, nanti kita bisa cari ya. Untuk kendang, bunang, bunang penerus boleh, atau bunang saja boleh ya, jadi passwordnya kendang, bunang, demung, saron, peking, kenong, lentem, gender. Nah, ya. Itu passwordnya. Terima kasih ya. Jangan lupa kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.